Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini hari terakhir dari daurah kita yang mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita baca Kitab Tauhid pagi ini dan juga nanti sampai zuhur dan juga ba'dal asr dan juga ba'dal maghrib. Insyaallah untuk supaya kita membaca sebagian besar daripada kitab ini. Min wasaya salaf. Kelihatannya belum ada peluang untuk kita baca. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di halaman 47 kita mulai alinea terakhir. Wa minan nadratil maddiyati lil hayati dunya, dan termasuk daripada pandangan materialisme terhadap kehidupan dunia ini, ma dzakarahullahu fi qissati Qarun, yaitu apa yang Allah sebutkan di dalam kisah Qarun. Qarun itu kaumnya Nabi Musa. Wa ma atahullahu minal kunuz, dan apa yang Allah berikan kepadanya dari kekayaan, tumpukan kekayaan. Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka Qarun keluar di hadapan kaumnya dengan segala perhiasan yang ada padanya. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya, berkatalah orang-orang materialis yang mereka menghendaki kehidupan dunia, mereka mengatakan ketika melihat Qarun, ya laitalana mithla ma utiya Qarunu innahu ladzu haddin azim. Wahai, alangkah indahnya kalau seandainya kita diberi kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun, dia itu adalah orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi pandangan materialis mengatakan keberuntungan yang besar itu ialah kalau seorang mempunyai atau berhasil meraih kekayaan yang terbanyak. Begitu diberitakan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat ke-79. Fatamannau mithlahu,
maka mereka kaum materialis itu berangan-angan untuk menjadi seperti Qarun. Wa khabatuhu, dan mereka iri melihat Qarun. Wa wasafuhu bil haddil azimi, dan mereka pun menggambarkan Qarun itu sebagai orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar, binaan ala nadratihimul maddiyah, berdasarkan pandangan-pandangan mereka yang materialis itu. Wa hadza kama huwal halul an, dan yang demikian ini sebagaimana keadaan di masa kini, fid duwalil kafirah, di negara-negara kafir, wa ma indaha min taqaddumin sina'i wa iqtisadi, dan apa yang mereka telah capai dari taqaddum, kemajuan sina'i, industri, wa iqtisadi, dan ekonomi. Fa inna dha'fal imani minal muslimina, fa inna dhi'aful imani minal muslimina, karena maka ketika melihat kemajuan-kemajuan barat dalam bidang industri dan ekonomi itu tadi, akhirnya dhi'aful iman, orang-orang yang lemah iman, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, yang duruna ilaihim, melihat kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang materi di negara-negara kafir itu, melihat orang-orang kafir itu nadrata i'jab, dengan pandangan kagum, duna nadrin ila ma hum alaihi minal kufri, tanpa melihat keadaan mereka daripada kufurnya mereka itu. Wa ma yantadhiruhum min su'il masir, dan tidak pula melihat apa yang sedang menanti mereka, sedang mengintai mereka daripada su'il masir, yaitu jeleknya tempat kembali, yaitu neraka. Fatab'athuhum hadhihi an-nadrah al-khati'ah, maka pandangan yang salah demikian ini membangkitkan mereka kaum muslimin ila ta'dhimil kuffar, untuk mengagungkan, membesar-besarkan orang-orang kafir itu, wahtiramihim fi nufusihim, dan akhirnya di dalam jiwa orang-orang muslimin yang lemah iman itu, dengan pandangan yang demikian akhirnya memuliakan orang-orang kafir itu, memuliakan, menganggap mulia orang kafir itu. Akhirnya apa? Wattashabbuhi bihim fi akhlaqihim wa adatihim sayyi'ah, akhirnya menyerupai mereka orang-orang kafir itu di dalam perangainya dan di dalam adat istiadat yang jelek, adat istiadat mereka yang jelek. Karena lemahnya iman menimbulkan pandangan materialis pada kaum muslimin ketika melihat korun-korun zaman ini, yaitu para kuffar yang ada di dunia ini, yang menampilkan diri sebagai orang-orang maju, yang menampilkan diri sebagai orang-orang yang sukses dalam bidang
dalam bidang-bidang materi. Ya. Ya. Walam yuqalliduhum fil jaddi, tapi mereka yang lemah iman ini setengah-setengah mengikuti mereka dalam akhlak-akhlak mereka. Kalau mereka jalan-jalan nonton anjing, ikut nonton anjing. Sungguh seandainya orang-orang Eropa itu kalau jalan-jalan nonton kambing, mereka pun akan ikut nonton kambing. Tapi karena yang dituntun itu ya anjing yang dituntun. Taklid, tasyabbuh, berusaha menampilkan diri serupa dengan orang-orang Barat itu. Nah, dalam hal kebiasaan-kebiasaan, ya, di dalam hal pakaian dan sebagainya. Tetapi kata Syekh, orang-orang ini lam yuqalliduhum fil jaddi, tidak mengikuti orang-orang kafir yang mati-matian bersungguh-sungguh di dalam meraih kesuksesan materi tadi. Alhamdulillah. Tidak diikuti di dalam hal yang ini, dalam hal kesungguh-sungguhan itu, di dalam meraih materi. Wa i'dadil quwwah, dan tidak diikuti dan mereka tidak mengikuti kufar itu di dalam hal menyiapkan kekuatan materi. Wasyai'un nafi', dan tidak mengikuti dalam perkara yang bermanfaat, minal mukhtara'at wassina'at, dalam bentuk al-mukhtara'at, temuan-temuan, maupun dalam bentuk ciptaan-ciptaan atau dalam perkara-perkara industri itu. Yang diikuti justru yang tidak bermanfaat sama sekali, bahkan bermudarat bagi kaum muslimin. Mereka minum ekstasi, ikut minum ekstasi. Akhirnya tripping semalam suntuk dengan musik ria. Kenapa kok begitu? Ya soalnya Barat begitu. Mabuk-mabukan ikut, pergaulan bebas ikut. Tapi di dalam hal kesungguh-sungguhan, dalam penelitian-penelitian ilmiah yang mereka mempunyai nilai positif dalam hal ini, tidak diikuti. Nah ini coba, kemarin kita bahas, ketika kita bahas apa, sururiyah, atau orang kafir punya nilai positif. Iya, bukan saja ahlul bid'ah yang punya nilai positif, orang kafir, Yahud dan Nasara punya nilai positif. Apakah kalau kita dalam posisi memperingatkan umat dari bahaya-bahaya kejahatan orang kafir itu, apakah harus menyebutkan nilai-nilai positif mereka? Tidak harus. Dan kalaupun disebut, itu boleh dalam konteks yang demikian ini. Maka kalau seperti sururiyah itu, mereka mengharuskan demikian, sebab kalau tidak demikian kata mereka zalim. Nah ini kaidah muhdatsah, kaidah yang bid'ah. Muhdatsah karena kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, ya. Jadi memang pandangan materialisme itu akan muncul di kalangan kaum muslimin
ketika mereka lemah iman, lemah ilmu. Ya, lemah iman, lemah ilmu. Maka akan muncul pandangan materialisme itu pada kaum muslimin, dan akhirnya jadi minder mereka sebab mau mengejar-ngejar kemajuan kufar seperti itu, sulit, ya. Padahal kaum muslimin sesungguhnya kalau mereka tidak berpandangan demikian, sungguh mereka akan mencapai kekuasaan dan kewibawaan yang luar biasa. Ketika Arab jahiliyah mayoritas mereka buta huruf, bahkan buta angka, ya, hanya mampu menghitung angka paling tinggi 1000. Coba, fuqara mayoritas mereka compang-camping, kelaparan. Sementara di seputar Jazirah Arabia, negara-negara besar waktu itu, Persia, Romawi, yang telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Negara-negara timur yang ditampilkan ialah dalam bentuk Persia, barat ditampilkan Romawi. Sama-sama bersaing timur dan barat ini di dalam kemajuan ekonomi dan kemajuan kenegaraan, dan berperang di antara timur dan barat ini. Di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah negara-negara timur dan barat ini, yaitu Jazirah Arabia yang badu, jauh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia. Kalau seandainya orang-orang Arab itu dibebani mereka itu kewajiban untuk mengejar ketinggalan mereka dari Persia dan Romawi, dari timur dan barat, niscaya mereka akan menjadi pembebek terus terhadap timur dan barat. Kalau mereka dibebani untuk mengejar ketinggalan materi dari timur dan barat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai hikmah yang maha sempurna justru mengangkat mereka bukan dari sisi apa yang ada pada timur dan barat waktu itu, tetapi dari sisi apa yang tidak ada di timur dan tidak ada di barat waktu itu. Itu hikmah Allah yang maha sempurna. Allah pilih mereka sebagai orang-orang yang mendampingi nabinya untuk memenangkan agama Allah di muka bumi ini. Dan Allah beri petunjuk mereka dengan diutusnya nabi di kalangan mereka untuk membawa bendera Islam ke seluruh dunia. Dan ketika mereka membawa bendera Islam itu, seluruh kekuatan dunia timur dan barat membidik mereka semua. Padahal kondisi mereka, jangan bicara tentang senjata, untuk makan saja nggak ada. Jangan bicara tentang biaya perang, makan saja nggak ada kondisi mereka. Tetapi kemudian Allah angkat mereka, dan di bawah telapak kaki mereka yang mekar karena terlalu banyak jalan tanpa alas kaki itu,
di bawah telapak kaki mereka yang pecah-pecah dan mekar itu, Persia dan Romawi tunduk di bawah telapak kaki mereka. Persia dan Romawi yang penuh gemerlapan dunia tunduk semuanya di bawah telapak kaki mereka dengan Islam. Dalam kondisi orang-orang yang menginjakkan kaki di istana-istana Persia dan Romawi yang telah diduduki oleh mereka, tentara Islam ini, dalam kondisi mayoritas mereka buta huruf, buta baca, buta tulis. Tapi Allah angkat mereka setinggi-tingginya dengan Islam, dengan iman. Nah, demikian pula sekarang, kalau kondisi negara-negara muslimin terkebelakang dalam hal materi, dan memang dikondisikan demikian, sengaja dikondisikan demikian, terus diopinikan kepada mereka bahwa untuk mengatasi keterbelakangan ini, katanya tidak ada lain kecuali harus kita mengejar ketinggalan materi ini. Sampai anak cucu cicit cangga pun kamu nggak bakal bisa itu mengejar ketinggalan tersebut kalau yang kamu kejar ialah materi, ya. Maka tidak ada lain ialah mengembalikan kaum muslimin pada imannya dan Islamnya, itu yang tidak dipunyai oleh Barat dan tidak dipunyai oleh Timur, ya. Nah, an-nadratu tsaniyatu lil hayati an-nadratu sahihah. Pandangan kedua terhadap kehidupan ini ialah pandangan yang benar. Kalau alif kita telah pelajari pandangan yang salah, sekarang kita melihat kepada pandangan yang benar terhadap kehidupan ini. Wahia ya'tabiral insana ya'tabiral insanu ma fi hadhil hayati, yaitu ketika seorang manusia menganggap bahwa ma fi hadhil hayati, apa yang ada dalam kehidupan dunia ini, mimmalin wa sultanin wa qawiyyin wa quwa madiyatin, dalam bentuk harta, kekuasaan, dan kekuatan materi, semuanya itu wasilatan yusta'anu biha li'amalil akhirah. Semuanya itu adalah sarana dan prasarana yang yusta'anu biha, yang dipakai dengannya untuk mencapai amal akhirat. Fadunya fil haqiqati la tudhammu li dzatiha, maka dunia ini pada hakikatnya tidaklah dicela pada zatnya itu sendiri. Tidaklah Islam mencela orang untuk mempunyai sarana dan prasarana duniawi, tidak dicela. Wa inna ma yatawajjahul madah wadzam ila fi'lil abdi fiha, hanyalah, kata Syekh, yang ditujukan dengan pujian dan celaan kepada perbuatan hamba dalam perkara dunia ini. Fahiya qantaratun wa ma'barun lil akhirati, maka dunia ini adalah jembatan, wa ma'bar, sebagai jalan lewat, lil akhirah, untuk menuju akhirat. Wa minha zadul jannah, dan dari dunia ini ada
perbekalan untuk di surga. Wa khairu 'aisyin yanaluhu ahlul jannati, dan sebaik-baik kehidupan yang akan dicapai oleh ahlul jannah, oleh penghuni surga, innama hasala lahum bima zara'uhu fid dunya, mereka dapatkan semua itu di surga adalah dengan apa yang mereka telah tanam di dunia, dipetiknya di surga. Faya darul jihadi, maka dunia itu adalah negeri untuk kita berjihad padanya. Wassalati, dan untuk kita salat padanya. Wassiyami, dan untuk kita puasa yang wajib tentunya, kemudian yang sunnah. Wal infaqi fi sabilillahi, dan berinfak di jalan Allah. Wa midmarut tasabuqi ilal khairat, dan dunia ini adalah tempat untuk kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Yaqulullahu ta'ala li ahlil jannah, Allah menyatakan kepada penghuni surga, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah, hani'an, selamat untuk kalian, bima aslaftum, dengan perbuatan di masa lalu kalian, yaitu fil ayyamil khaliyah. Fil ayyamil khaliyah itu yakni ad-dunya, dikatakan ayyamil khaliyah, hari-hari yang telah lalu. Nah, begitu pandangan yang benar, dan hanya dengan pandangan yang benar ini kita kaum muslimin akan bisa membangkitkan kembali kewibawaan Islam di dunia, dan akan bisa meruntuhkan segala kesombongan-kesombongan kufar yang sekarang sedang mendominasi dunia. Ini yang tidak mereka punyai, ya. Maka kalau kaum muslimin menempuh jalan ini, sungguh mereka tidak akan bisa menyusul kaum muslimin, karena mereka tidak mempunyai hal ini. Nah, kita masuk al-faslul ashir, fasal ke-10. Firruqa wat tamaimi, dalam hal jampi-jampi dan at-tamaim, jimat-jimat, termasuk dari perkara yang merusak tauhid. Yang pertama ar-ruqa. Awalan ar-ruqa. Ar-ruqa, kata Syekh, jam'u raqiyatin, jamak dari ruqyah, ruqyatin, wahiyal udhatu, yaitu al-udhah, perlindungan, allati yurqa biha sahibul afati, yang dijampi dengannya, dengan udhah itu tadi, sahibul afah, orang yang sedang mengalami musibah. Kal humma, seperti orang yang terkena penyakit panas tinggi, wassara, dan apa itu ayan, apa, epilepsi, sara,
atau semacam itu, atau kesurupan, serak juga termasuk padanya. Wa ghairi dzalika minal afat, dan sebagainya daripada malapetaka. Wa yusammunaha al-azaimu, dan dinamakan yang demikian itu ialah al-azaim. Al-azaim jamak dari al-azimah, sehingga menjadi bahasa Indonesia jimat gitu, dari al-azimah. An-naw'ul awwalu, jenis pertama daripada ar-ruqa ini, maka khalian minasyirki, yaitu jampi-jampi yang kosong dari unsur syirik. Yaitu bi ayyuqra 'alal maridi, yarhamkallah, yaitu dengan dibacakan kepada si sakit syai'un minal qur'ani, sedikit daripada Al-Qur'an, wa au yu'awwadha bi asma'illahi wa sifatihi, atau dimintakan perlindungan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, fahuwa mubah, maka yang demikian itu boleh. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul basir wa huwas sami'ul alim. Ditempelkan tangan kanan ke bagian yang orang itu sakit. Kalau dia mengeluh pada perutnya, ditempelkan pada perutnya tangan kanan itu, kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian dibacakan juga padanya ayat kursi, dibacakan padanya muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Dibacakan padanya surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad, pada orang yang sakit itu, pada anak yang sakit itu, ya, anak yang enggak nafsu makan, anak yang mengeluh ini dan itu. Kalau mengeluh pada kepalanya sakit panas, dipegang kepalanya, dibacakan bacaan ini, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Ini dilakukan, ya. Nah, dan dibacakan ayat-ayat Quran itu tadi, ya. Insyaallah dengan itu akan diberi oleh Allah kesembuhan. Nah, kemudian, dan memang yang sering dijangkiti penyakit itu anak-anak kecil. Karena itu ruqyah semacam ini namanya ruqyah, bukan ru'yah. Kalau ru'yah itu nador itu. Nador mau nikah itu lihat dulu calonnya, supaya jangan beli kucing dalam karung begitu. Itu namanya ru'yah. Tapi kalau ruqyah pakai qaf, itu membacakan doa-doa yang dituntunkan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad raqa wa amara birruqyati wa ajazaha.
karena Nabi telah meruqyah, meruqyah orang yang sakit, dan Nabi memerintahkan untuk meruqyah orang yang sakit, wa ajazaha, dan juga membolehkan orang meruqyah. Fa'an Auf ibn Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan, kunna narqa fil jahiliyati, kami meruqyah di masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik, maka kami tanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang ruqyah yang kami lakukan di masa jahiliyah? Faqal, maka beliau memberi tuntunan, i'ridu ala ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, rawahu Muslim. Berpalinglah kalian pada ruqyah kalian itu, la ba'sa birruqa, tidak mengapa untuk melakukan ruqyah, malam takun syirkan, syaratnya kalau ruqyah itu tidak mengandung syirik. Ya. Qala As-Suyuti, berkata al-Imam As-Suyuti, waqad ajma'al ulama'u, dan telah sepakat para ulama ala jawazir ruqa, kepada bolehnya meruqyah, inda ijtima'i thalathati syurut, kalau terkumpul pada ruqyah itu 3 syarat baru boleh ruqyah itu, yaitu pertama, antakuna bi kalamillahi au bi asma'illahi wa sifatih. Ruqyah itu dilakukan dengan firman Allah atau dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Yaitu firman Allah maksudnya ialah ayat-ayat Quran atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, syarat kedua, wa antakuna bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'naha. Ruqyah itu dilakukan dengan bahasa Arab dan apa yang diketahui maknanya. Kalau di kalangan orang Arab, supaya jangan sampai meruqyah itu dengan jampi-jampi yang tidak diketahui, padahal si dukun itu melafadzkan lafadz syirik dan kufur dalam ruqyahnya. Atau kadang-kadang ruqyah itu diajari oleh jin, si dukun ini. Dukun itu sendiri juga tidak tahu maknanya apa itu lafadz itu, tapi si jin ini memberi syarat, kalau kamu menjampi dengan bacaan ini maka saya bantu. Padahal bacaan itu lafadz kufur semua, dengan bahasa yang difahami di kalangan para jin. Nah, maka dari itu ruqyah itu syarat kedua harus diketahui maknanya dan melafadzkannya dengan jelas. Ya. Nah, kemudian syarat berikutnya, syarat ketiga, wa ya'taqida anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha. Meyakini, kata Imam Suyuti, hendaknya meyakini bahwa ruqyah itu sendiri tidak berpengaruh, bal bitakdirillahi ta'ala, bahkan diyakini bahwa yang berpengaruh itu ialah takdir Allah. Ya, 3 syarat ini baru boleh dilakukannya ruqyah.
Wa kaifiyatuha, adapun caranya ruqyah itu ayaqra'a wa yanfutha 'alal marid. Dibaca kemudian nafath, yanfutha yaitu meniup-niup dengan seperti meludah itu. Ya. Nah, ya tidak keluar ludahnya tapi cuman percikan-percikan 1-2 percik ludahnya, jangan keluar gitu, jangan hujan lokal nanti. Iya, ya. Dengan meniup-niup semacam itu. Jadi setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Gitu. Ya. Dan selanjutnya baca ayat kursi, setelah selesai baca ayat kursi terus begitu. Setiap selesai satu ayat, satu bacaan, melakukan yanfuth, itu ini namanya yanfuth. Nah, pada tempat yang dikeluhkan sakit padanya. Kalau dikeluhkan sakit perut ya perut, sakit kaki ya kaki, yang diperlakukan demikian, kepala ya kepala, begitu. Ya. Nah, au yaqra'a fi ma'in wa yusqahul marid, atau dibacakan di air. Setelah membacakan terus diminumkan, yusqahu al-marid, terus diminumkan ke si sakit. Setelah selesai semua bacaan itu tadi dengan cara yanfuth itu tadi selesai, baru diminumkan kepada si sakit. Nah, itu yang dituntunkan di dalam sunnah. Kama jaa fi hadithi Thabit bin Qais, sebagaimana yang telah dibawakan dalam hadis Thabit bin Qais, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban min Bathan, mengambil debu dari satu tempat Bathan, faja'alahu fi qadah, kemudian diletakkan debu itu di cawan, thumma nafatha alaih bima'in, kemudian disemprotkan padanya dengan air, dimasukkan ke mulut beliau, terus ditumbahkan di cawan itu yang ada debu padanya itu, ada tanah itu, wasabbahu alaih. Nah, setelah itu kemudian dituangkan pada orang yang sakit itu, disiramkan pada orang yang sakit itu, begitu. An-naw'u tsani, model kedua daripada ar-ruqa, jambi-jambi. Kalau model pertama ini boleh dan dituntunkan demikian, sesuai dengan sunnah. Sekarang yang kedua, model kedua, malam yakhil minasyirki, yaitu ruqyah yang tidak kosong dari perbuatan syirik. Wa hiya ruqa allati yusta'anu fiha bi ghairillahi, yaitu ruqyah yang dimintakan tolong padanya kepada selain Allah.
yaitu mengandung unsur min du'ai ghairillah, berdoa kepada selain Allah, wal istighatsah wal isti'adzah bihi, dan minta tolong serta minta perlindungan kepada selain Allah, karruqa bi asma'il jin, seperti meruqyah dengan menyebut nama-nama para jin, wa au bi asma'il malaika wal anbiya was salihin, atau meruqyah dengan menyebut nama-nama para malaikat dan para nabi dan orang-orang saleh. Fa hadza du'aun li ghairillah wa huwa syirkun akbar. Dan yang demikian itu adalah berdoa kepada selain Allah, dan itu adalah perbuatan syirik akbar. Au yakuna bi ghairil lisanil arabi, atau meruqyah dengan selain bahasa Arab. Au bima la yu'rafu ma'nahu, atau meruqyah jampi-jampi dengan kata-kata yang tidak diketahui maknanya. Li'annahu, kenapa kalau tidak diketahui maknanya kok dilarang? Karena yukhsha ayyudkhilaha, dikhawatirkan untuk dimasukkan dalam kata-kata itu kufrun au syirkun, kata-kata kufur atau kata-kata syirik, wala yu'lamu anhu, dan tidak diketahui yang demikian itu, fahadha naw' minar ruqyah mamnu', dan ruqyah yang model begini ini yang dilarang. Ya, jampi-jampi yang demikian ini yang dilarang. Ya. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua dari pasal ke-10 ini. At-tamaimu. Wa hiya jam'u tamimatin. At-tamaim jamak, bentuk jamak dari tamimah. Tamimah itu apa? Wa hiya yu'allaqu bi a'naqis sibyan, yaitu benda yang dikalungkan di leher anak-anak kecil dengan alasan lidaf'il aini, untuk menolak mata. Wa qad yu'allaqu 'alal kibari minar rijal wan nisa, dan kadang-kadang dikalungkan di leher orang-orang besar, laki maupun perempuan. Wa huwa 'ala nau'aini, dan yang demikian itu dua macam katanya. An-naw'ul awwalu minat tamaim, macam yang pertama dari tamaim itu, makana minal qur'ani, yaitu tamaim dalam bentuk ayat-ayat Quran. Bi ayyuktaba ayatum minal Quran, dengan ditulis ayat-ayat Quran. Au min asma'illahi wa sifatih, atau ditulis padanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa yu'alliquha, dan digantungkan lil istishqa biha, untuk al istishqa itu istishqa biha, istishqa syaqi, dari kata syaqi. Lah itu lil istishfa'i biha mestinya, bukan qaf di sini. Kelebihan titik. Untuk mengharapkan adanya kesembuhan dengannya, istishfa. Fahadhan naw'u, dan macam yang demikian ini, qad ikhtalafal ulama'u, telah berselisih para ulama fi hukmi ta'liqihi, dan tentang hukum menggantungkan yang demikian itu,
tulisan-tulisan ayat-ayat dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu. Ya, ala qaulain, dua pendapat. Al qaulul awal, pendapat pertama, al jawazu, boleh. Kalau ayat-ayat Quran dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa huwa qaulu Abdullah ibn Amr ibn al-As, kurang waw itu. Bukan Abdullah bin Umar bin al-As, tapi Abdullah bin Amr, kurang waw Amrnya itu. Bin al-As. Wa huwa dhahirun ma rawa an Aisyah, ma ruwiya an Aisyah, dan ini adalah makna zahir dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir, dan dengan pendapat yang demikian ini, yaitu bolehnya, telah dinyatakan pendapat tersebut oleh Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, imam dari kalangan para ahlul bait. Wa Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, fi riwayatin anhu, dalam salah satu riwayat tentang beliau. Wa hamalul hadits al-warid, dan mereka memahami hadis yang diriwayatkan tentang ini, fil man'i, tentang hadis yang menyatakan larangan untuk menggantungkan tamimah itu, fi min ta'liqit tamaim, hadis yang menyatakan larangan untuk menggantungkan tamaim. Mereka artikan, beliau-beliau yang memahami bolehnya itu adalah diartikan apa? Alat tamaim allati fi syirkin, yaitu diartikan larangan Nabi itu ialah larangan untuk menggantungkan tamimah yang syirik. Al-qaulu tsani, sekarang pendapat yang kedua, al-man'u min dzalik, yang melarang, pendapat yang menyatakan melarang untuk menggantungkan tamimah yang model begini tadi, model pakai ayat-ayat Quran itu. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'ud, yaitu pendapat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Ibnu Abbas, dan pendapat Abdullah bin Abbas, wa huwa zahiru qauli Hudzaifah, dan juga demikian pula makna zahir dari pendapat Hudzaifah bin al-Yaman wa Uqbah bin Amir wa Ibnu Hakim. Semua mereka berpendapat tidak boleh tamimah yang begitu dengan ayat Quran itu. Wa bihi qala jama'atun minat tabi'ina, dan dengan pendapat ini juga berkata sekelompok dari para imam-imam tabi'in, minhum ashabu Ibni Mas'ud, dari mereka para tabi'in itu ialah para murid-murid Ibnu Mas'ud, berpendapat tidak bolehnya tamimah walaupun dengan ayat-ayat Quran. Wa Ahmad fi riwayatin ikhtaroha katsirun min ashabi, dan juga pendapat yang demikian dalam riwayat lain, Imam Ahmad berpendapat demikian. Kalau yang tadi di atas yang menyatakan boleh, Imam Ahmad juga menyatakan boleh, tapi dalam riwayat lain. Jadi ada dua riwayat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang satu riwayat menyatakan boleh, riwayat lain kata Syekh, fi riwayatin, dalam satu riwayat pendapat Imam Ahmad ini, ikhtaroha katsirun min ashabi, yang dipilih oleh mayoritas murid-muridnya, yakni sangat meyakinkan riwayat yang menyatakan tidak, pendapat Imam Ahmad yang menyatakan tidak boleh tamimah walaupun dengan ayat Quran. Wa jazama bihal mutaakhiruna, dan memastikan pendapat Imam Ahmad dari para murid-muridnya
al-mutaakhirun, orang-orang belakangan, tentang tidak bolehnya tamimah walaupun dengan ayat Quran. Wahtajju bima rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka yang menyatakan tidak boleh ini berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna fir ruqah wat tamaima wat tiwalata syirkun. Bahwasanya di dalam ruqyah dan tamimah serta tiwalah itu adalah syirik. At-tiwalah itu pengasihan, yakni jimat-jimat untuk membuat orang itu jadi semula benci jadi cinta. Nah, kadang-kadang tiwalah itu diletakkan di mata sehingga kerling matanya kling, nah itu jadi menarik. Kadang-kadang apa namanya, susuk ya, model susuk itu. Kadang-kadang diletakkan di bagian-bagian yang itu semua adalah tiwalah, dan Nabi menyatakan adalah syirik perbuatan itu. Ar-ruqa wat tamaim dan at-tiwalah semuanya itu syirik. At-tiwalah, kata Syekh, syai'un yasna'unahu, sesuatu yang mereka bikin, yaz'umuna, mereka menyangka annahu yuhabbibul mar'ata ila zaujiha, membikin wanita itu cinta kepada suaminya, semula benci jadi cinta. Warrajula ila imra'atih, dan ya juga menjadikan seorang suami cinta kepada istrinya, semula benci, terus dengan tiwalah akhirnya diyakini menjadi cinta, begitu. Nah, wa hadza huwa sahihu, dan pendapat yang kedua ini yang sahih, kata Syekh. Pendapat yang menyatakan tidak bolehnya tamimah walaupun dengan ayat-ayat Quran dan asma'illah al-husna ataupun dengan sifat-sifat Allah al-ula. Liwujuhin thalathah, alasannya 3 perkara. Al-awwalu, alasan pertama, tarjih, ini namanya tarjih. Jadi ada beberapa pendapat yang berselisih para ulama, dipilih mana yang paling kuat pendapatnya, itu namanya tarjih. Mencari mana yang paling kuat dengan dalil-dalil yang ada padanya. Alasan pertama, al-awwalu umumun nahyi wala mukhassisun lil umum, bahwa larangan Nabi itu umum. Larangan untuk tamaim, untuk tamimah itu, ya, itu umum, dan tidaklah ada pengkhususan dalam perkara yang umum, kecuali kalau ada dalil menunjukkan pengkhususannya. Berhubung larangan untuk menggantungkan tamimah itu umum, maka harus dimaknakan dengan umum pula. Umum tidak disebutkan kecuali kalau tamimah yang ada yang tidak mengandung syirik, nggak
Enggak ada keterangan begitu. Larangannya umum. Atsani, yang kedua, alasan kedua, saddud dzari'ata, menutup jalan menuju syirik. Karena tamimah semula pakai ayat-ayat Quran, kemudian akhirnya terus pakai doa-doanya Tuan Habib, terus doa-doanya Mbah Dukun, terus doa-doa dari jin, dari khodam katanya. Nah, tambah jauh. Nah, karena memang menurut pengalaman memang demikian jalannya orang itu kepada syirik, maka ditutup jalan itu sehingga tidak menjerumuskan orang kepada syirik itu. Fa innaha tufdi ila ta'liqi ma laisa mubahan, karena dengan dibolehkannya orang menggantungkan tamimah yang dalam bentuk ayat-ayat Quran dan sifat-sifat Allah serta nama-nama Allah itu, tufdi akan mengarahkan orang ila ta'liqi, untuk digantungkannya ma laisa mubahan, apa yang tidak mubah, yang bukan tergolong mubah. Ya. Ats-tsalitsu, alasan ketiga, annahu idza 'allaqa syai'an minal Qur'an, bahwasanya kalau seorang menggantungkan satu daripada ayat-ayat Quran, fala budda ayyam tahinuhul mu'alliqu bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah. Kalau seorang menggantungkan di lehernya ayat-ayat Quran, maka tidak boleh tidak dikhawatirkan ayyam tahinahu al-mu'alliqu, orang yang menggantungkan ayat-ayat Quran itu menghinakan ayat itu, yaitu dengan apa? Bihamlihi ma'ahu, dibawa beserta dia, fi hali qada'il hajah, di dalam buang air, apakah buang air kecil atau buang air besar. Wal istinja, dan dibawa pula ayat-ayat Quran itu ketika istinja, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, dengan sebab tiga alasan inilah, maka ditarjih pendapat yang menyatakan dilarangnya tamimah tersebut, walaupun dengan ayat Quran, walaupun dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.